Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. 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 Meskipun kita ibadah di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu yang selalu melindungi kita dalam minggu ini. Tuhan yang memberi kesehatan, Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kita, semua apapun yang kita lakukan itu Tuhan yang memberkati. Amin. Kita percaya kalau Tuhan itu penyelamat kita, kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita semuanya adalah baik. Sekarang kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Layak disembah, layak terima diangkat kasih Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Bagi namamu, Haleluya. muliakan namamu, Yesus. Terima kasih, Engkau Allah yang baik. Haleluya, wajah Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Yesus penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan soraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita ingin menyanyikan lagu pujian dari awal. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, bersoraklah bagi
gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan Soraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Yesus. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tidak Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Layak disembah, Terima kasih. layak diagungkan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Saya minta dengan hormat Bapak Gembala untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan dengan acara ibadah kami Bapa. Biarlah ibadah kami ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, yang menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Biarlah dari awal ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Engkau bekerja, Roh Kudus Engkau lawat kami.
dan juga Tuhan seluruh jemaat-Mu Tegalalur yang sudah Tuhan bersama-sama ibadah dengan kami Bapa. Roh Kudus urapi kami semuanya. Kami percaya bahwa ibadah kami ibadah yang diurapi oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, pasti kita semua nih lagi berkumpul sama keluarga. Yes. Boleh dong, sebelumnya kita kasih salam dulu ke keluarga-keluarga kita. Kita kasih salam dulu. Oke, kita percaya kalau misalkan kasih Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup kita. Haleluya. Kita percaya kalau misalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita semua karena Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan itu semua karena Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Dari pujian ini kita percaya kalau misalkan setiap musim dalam hidup kita pasti berlalu. Mungkin sekarang lagi rame-ramenya corona nih. Kita percaya kalau corona itu nantinya akan berlalu karena semua karena tangan Tuhan yang memimpin kita. Amin. Kita percaya kalau misalkan anugerah Tuhan kepada kita itu tidak pernah berubah sepanjang hidup kita dari zaman dulu sampai nanti. Kita percaya kalau Tuhan itu anugerahnya selalu ada buat kita. Amin. Amin.
hatimu, ku ingin hidupku menangkanmu. Segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Nafasku menyembahmu selalu, ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Amin. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita percaya apapun yang Tuhan berikan itu adalah waktu Tuhan. Amin. Tuhan memberikan waktu yang tepat kepada kita. Setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, semua jalan keluarnya Tuhan yang persiapkan waktunya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Kau izinkan sesuatu terjadi. Kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Yes Tuhan, terbaik, kami percaya Tuhan. walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Saya terbaik, serahkan kepada hambanya. walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. 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 Pasti baik Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Engkau Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau menetapkan hari-hari bagi kami adalah hari-hari yang terbaik ya Tuhan.
Kami bersyukur kalau sampai hari ini pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mempersembahkan seluruh dan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami, Engkau kuasai seluruh hati dan pikiran kami, sehingga kami berjalan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap firman-Mu yang keluar dari bibir mulut hamba, sehingga setiap yang mendengar akan kebenaran firman-Mu, mereka dikuatkan, mereka diubahkan oleh firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba yang tidak sempurna ini Tuhan, hamba yang penuh dengan keterbatasan, Engkau Allah yang tidak terbatas. Kiranya Tuhan berikan hamba hikmat, pengetahuan dan daripada-Mu ya Bapa, sehingga firman yang hamba sampaikan adalah sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan, kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan. Dan saya berharap agar supaya kita semua yang beribadah pada hari ini, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita memiliki hati yang penuh semangat, hati yang antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kehadiran Tuhan bukan ditentukan oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, sekalipun kita ada di rumah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yang pada pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa mengalami keterobosan, mengalami perubahan di dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan ini. Saya akan membaca firman Tuhan ini tetapi tidak secara keseluruhan. Saya akan membaca hanya beberapa ayat saja. Mari kita akan menyimak bersama-sama dan kiranya firman ini diberkati oleh Tuhan kepada setiap pribadi kita. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 mulai. Perikopnya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan ayat yang terakhir dikatakan, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini khotbah saya memberikan tema yaitu habis gelap terbitlah terang. Mengingat hari ini adalah hari daripada R.A. Kartini dan saya percaya dan saya menyampaikan salam bagi semua wanita-wanita yang ada di GSJ Tegal Alur, bahkan terlebih wanita seluruh Indonesia. Selamat hari lahir R.A. Kartini. Semoga wanita-wanita memiliki inspirasi, memberikan inspirasi yang sungguh luar biasa bagi setiap wanita-wanita yang ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, habis gelap terbitlah terang. Berbicara tentang gelap, seringkali kita mengkonotasikan tidak ada harapan, tidak ada kepastian, atau tidak jelas. Sedangkan terang itu seringkali kita konotasikan dengan ada harapan, ada kepastian, dan jelas terlihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, saya menemukan yang pertama, kekecewaan dapat menutup mata untuk melihat rencana Allah. Yang pertama, kekecewaan dapat menutup mata untuk melihat rencana Allah. Di dalam ayat 15 bagian B, firman Tuhan katakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap
dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan ini, ketika kita coba merenungkan dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21, di mana firman Tuhan ini menceritakan bagaimana keadaan situasi daripada kedua murid Tuhan ini, di mana mereka sedang mengalami kekecewaan. Mereka sedang mengalami keputusasaan, bahkan mungkin mereka sedang mengalami rasa panas hati. Kenapa? Karena mereka baru saja menyaksikan bagaimana guru besar mereka mengalami kematian, dianiaya, bahkan secara brutal mereka atau Yesus Kristus dibunuh oleh tentara-tentara Romawi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama yang saya melihat alasan daripada mengapa mereka menjadi kecewa, yaitu pertama, apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang mereka harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Firman Tuhan katakan bagaimana mereka mengharapkan bahwa Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tentunya di sini mereka juga mengharapkan bahwa Yesus dapat membebaskan keadaan hidup mereka. Tekanan-tekanan, persoalan-persoalan. Tetapi pada kenyataannya mereka justru menemukan Yesus yang mereka harapkan untuk membebaskan persoalan masalah hidup mereka ternyata mati dengan tragis. Dibunuh secara brutal oleh tentara-tentara Romawi. Sebab itu mereka mengalami kekecewaan. Apa yang mereka harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya melihat bagaimana kehidupan kita pun. Mungkin di dalam kehidupan kita saat-saat ini. Kita juga mengalami kekecewaan. Mengalami keputusasaan. Oleh karena hari-hari ini. Karyawan-karyawan yang bekerja. Mungkin adalah jemaat-jemaat yang ada di GSJ Tegal Alur. Dalam pekerjaan mereka, mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal. Mereka harus dirumahkan. Ternyata dengan hasil daripada upah yang mereka peroleh dari mereka dirumahkan, mereka tidak bisa memperoleh maksimal. Bahkan juga dari mereka yang memiliki usaha pekerjaan, mereka tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal oleh karena keadaan yang terjadi saat-saat ini. Mungkin juga kecewa oleh karena COVID-19 yang membuat kita tertekan hidup kita. Kita tidak bebas. Kita mengalami depresi, mungkin stres, kecewa oleh karena COVID-19 ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita melihat kekecewaan daripada anak-anak Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak membiarkan mereka. Di mana firman Tuhan di sini dikatakan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka saat mereka berjalan. Dan Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di sini saya melihat bahwa setiap orang yang percaya memiliki kekecewaan atau masalah. Tuhan tidak membiarkan. Tetapi Tuhan terus mengejar mereka. Tuhan punya prioritas kepada orang-orang yang sedang kecewa. Tuhan mau mendengar apa masalah mereka. Tuhan mau mendengar apa yang menjadi pergumulan mereka. Dan Tuhan mau tolong. Tetapi yang terjadi ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, mereka tidak mengenal Yesus. Kenapa? Karena ada yang menghalangi mereka, yaitu kekecewaan. Kekecewaan itu melebihi kekuatan yang ada di dalam kehidupan iman daripada murid-murid Tuhan. Bahkan juga mungkin itu terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan saat-saat ini. Mungkin kekecewaan itu menguasai lebih daripada roh Tuhan yang ada pada kita. Oleh sebab itu, saya mau katakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tinggalkan kekecewaan itu, tempatkan Tuhan di dalam hati kita supaya kekecewaan itu bisa teratasi oleh karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, mengapa mereka kecewa? Saya melihat dari kebenaran firman Tuhan di sini adalah mereka karena lamban untuk mengerti firman Tuhan. Mereka lamban mengerti firman Tuhan. Di dalam ayat 25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kelambanan kita untuk mengerti akan firman Tuhan itu menjadi alasan untuk kita mengalami kekecewaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
kekecewaan terlalu menguasai kita sehingga kita tidak bisa mengerti firman Tuhan, kita tidak bisa percaya kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan ditegur dengan keras karena kebodohan dan kelambanan mereka. Mengapa mereka bisa lamban dan bodoh di dalam hal percaya kepada Tuhan, di dalam hal mengatasi kekecewaan mereka? Karena mereka hanya berfokus kepada hasil yang mereka inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengharapkan hasil akhir itu adalah di mana Yesus memberikan kebebasan kepada mereka. Yesus menolong mereka di dalam kehidupan mereka, tetapi akhirnya justru yang mereka dapatkan yaitu kekecewaan. Mereka tidak dapat harapan yang mereka harapkan itu. Oleh sebab itu, kita jangan melihat hanya kepada hasil akhir, tetapi kita harus terlebih melihat kepada prosesnya. Karena proses itu lebih penting daripada hasil akhir. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita ya seringkali hanya ingin hasilnya. Kita hanya ingin hasilnya, kita tidak mau diproses. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita memiliki iman yang kuat, kita harus menerima proses yang daripada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, mengapa mereka kecewa? Alasan yang ketiga adalah karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25 bagian B di situ dikatakan, 25 ayat 25 bagian B, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya merenungkan mengapa mereka tidak percaya. Ternyata di sini saya menemukan bahwa ketidakpercayaan mereka itu dikarenakan karena juga mereka berfokus hanya kepada kepentingan diri mereka sendiri, keegoisan mereka sendiri. Mereka berharap agar supaya Yesus bisa membebaskan mereka, tetapi mereka tidak melihat kepentingan yang lebih besar yang Tuhan sedang rencanakan pada waktu itu. Dan demikian juga dengan saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita mengalami saat ini tekanan-tekanan dalam kehidupan kita oleh karena COVID-19. Tetapi kita tidak melihat apa yang lebih besar daripada dibalik daripada apa yang Tuhan lakukan saat ini untuk bangsa-bangsa. Kita hanya seringkali memikirkan untuk kepentingan kita sendiri. Itu yang seharusnya kita melihat apa yang Tuhan kerjakan yang lebih besar daripada kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah contoh-contoh atau alasan-alasan bagaimana mereka mengalami kekecewaan. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu, murid-murid Tuhan tidak terus tinggal di dalam kekecewaan. Mereka tidak terus tinggal di dalam kegelapan mereka, tetapi mereka coba untuk bergerak maju. Mereka boleh bergerak maju untuk masuk ke dalam kegelapan kepada yang terang. Di mana saya lihat di sini, di mana murid-murid Tuhan itu mengundang Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Di dalam ayat 29 firman Tuhan katakan, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, agar supaya kita bisa meninggalkan kekecewaan kita, kita masuk kepada kehidupan yang penuh kegairahan, semangat, yaitu kita harus mengundang Yesus untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Murid-murid Tuhan, mereka mengundang Tuhan Yesus. Dan bukan saja mengundang saja untuk masuk di dalam rumah mereka, tetapi Yesus duduk bersama-sama dengan mereka, makan bersama-sama di dalam rumah mereka. Dan saya melihat di sini, bagaimana kalau keluarga-keluarga di dalam rumah tangga, ketika keluarga itu sedang duduk makan bersama-sama, mereka tidak hanya berfokus kepada makanan itu, tetapi mereka melakukan percakapan-percakapan di dalam saat mereka makan. Demikian juga dengan Yesus dan murid-muridnya. Saya percaya pada waktu itu Yesus duduk bersama-sama dengan mereka. Kata firman Tuhan, di mana Yesus mengambil roti dan memecahkan lalu membagi-bagikan. Roti melambangkan firman Tuhan
dan memecah-mecahkan itu melambangkan dia sedang membagi-bagikan firman Tuhan, menceritakan tentang firman Tuhan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini, Yesus memberkati mereka. Itu berarti bahwa mereka juga berdoa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, agar supaya kita memiliki hidup yang kekecewaan itu ditinggalkan, kita mengalami hidup yang terang, kita harus mengundang Yesus untuk hadir di dalam kehidupan kita. Undang Yesus, supaya Yesus yang menguasai kehidupan kita, bukan kedagingan kita yang menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman daripada kedua murid Tuhan, ketika mereka duduk bersama mendengar firman Tuhan katakan mata mereka terbuka. Itu artinya bahwa kegairahan, semangat hidup mereka bisa melihat jauh ke depan, bukan hanya sebatas kepentingan diri mereka sendiri, tetapi mereka dapat melihat lebih luas lagi kepada kepentingan orang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada saat ini undang Yesus supaya kehidupan kita yang tadi mengalami kekecewaan, mungkin keputusasaan, tetapi ketika Yesus hadir, kita belajar akan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita berdoa bersama-sama, maka mata hati kita akan terbuka dan melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu kita melihat langkah selanjutnya ketika mata mereka terbuka. Mereka tidak diam, tetapi mereka bergerak bangun. Mereka bangun dan mereka berjalan menuju ke Yerusalem. Di sini kita melihat bahwa ada kegairahan, ada semangat. Mereka pergi dan bukan saja pergi, sampai di tempat itu mereka bersaksi kepada teman-teman mereka, kepada setiap orang yang mereka jumpai. Dan itu yang Tuhan harapkan kepada kita. Ketika kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan mau agar supaya kita tidak hanya hidup untuk pakai untuk kepentingan diri sendiri, tetapi Tuhan mau agar supaya kita juga membagikan kepada orang lain. Kita menyaksikan kebesaran orang lain sehingga orang lain bisa melihat kebesaran Tuhan dan mereka percaya serta menerima Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, di mana dari gelap terbitnya terang, dari kekecewaan mereka justru bangkit menjadi semangat karena mereka mengundang Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua, ya, kita undang Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita supaya kita bisa melihat perkara ajaib dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan pada pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita akan berdoa lewat firman Tuhan ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hamba penuh dengan keterbatasan, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Hamba percaya Tuhan hikmat-Mu, urapan-Mu terus akan bekerja bagi setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku berdoa Tuhan, supaya firman Tuhan ini mengubahkan setiap kehidupan umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara yang saat ini mengalami keterpurukan oleh karena wabah COVID-19. Tuhan, Engkau tolong ya Tuhan, agar supaya bangsa ini dipulihkan ya Bapa. Ampuni dosa-dosa daripada semua pemimpin-pemimpin bangsa kami. Baik itu mulai dari pusat, daerah-daerah, bahkan sampai kepada desa-desa. Ampuni mereka Tuhan, ampuni tokoh-tokoh masyarakat, ampuni tokoh-tokoh agama, bahkan masyarakat jelata. Ampuni dosa mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini ya Bapa. Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus, karena kami tidak mampu ya Bapa. Kami tidak sanggup untuk keluar dari masalah dan persoalan ini dengan cara kekuatan kami sendiri. Tetapi kami percaya ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Oleh sebab itu belas kasih-Mu Tuhan,
turun atas bangsa ini. Dan sekiranya mungkin Tuhan COVID-19 ini Tuhan bisa berakhir, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong juga Tuhan para dokter, para perawat-perawat dan semua orang yang terlibat ya Tuhan di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, bahkan keluarga-keluarga mereka Tuhan tolong agar supaya kalau boleh tidak tertular oleh COVID-19 ya Bapa. Di dalam nama Yesus, mereka yang saat ini mengalami sakit dan sedang dirawat di rumah sakit oleh karena wabah COVID-19, Tuhan tolong ya Bapa, kalau boleh Engkau sembuhkan mereka dan biarlah ada kesaksian dari bibir mulut mereka bahwa Tuhan yang menolong mereka. Dan mereka yang kehilangan keluarga rumah tangga mereka, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka, kekuatan yang daripadamu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan khususnya untuk jemaat-jemaat Gereja Tegal Alur. Tuhan tolong ya Bapa, berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Lindungi mereka dari COVID-19. Bahkan segala kebutuhan hidup mereka, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Yang melayani juga Tuhan, Engkau urapi dan berkati ya Bapa. Khususnya gembala sidang kami Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan. Istri dan anak-anaknya, Tuhan lindungi mereka dari COVID-19 ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan buat setiap komisi-komisi yang ada di tempat ini. Baik itu kaum wanita, kaum pria, sekolah minggu, youth, remaja ya Bapa. Engkau memberkati mereka supaya mereka tetap semangat di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, tetapi mereka tetap bergairah, bersemangat di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua gereja-gereja-Mu ya Bapa, agar supaya sekalipun mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, mereka tetap semangat, mereka tetap antusias untuk datang menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pak John yang sudah berbicara pada pagi hari ini. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan diberkati dengan luar biasa. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan, kami percaya pada waktu ibadah kami Tuhan, Engkau memberkati kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Engkau kuatkan, yang punya masalah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau punya cara yang luar biasa sehingga kami Tuhan dibebaskan dan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah cinta-Mu, anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengangkat kedua tangan kita karena kita menerima berkat daripada Allah. Biarlah kecintaan daripada Allah, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan